Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau, Ibu pengampu mata kuliah pengajaran IPTB, beliau yaitu Bu Alfi Nikmah, dan tak lupa kepada teman-teman semua angkatan IPTB Pinang. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul metode pembelajaran IKT. Bismillahirrahmanirrahim. A. Latar belakang. Al-Quran merupakan pedoman umat manusia yang sangat sempurna karena ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Namun, sayangnya semakin berkembangnya perkembangan zaman sehingga menyebabkan ajaran Al-Quran semakin jauh dari pantauan. Implementasi isi Al-Quran dalam kehidupan manusia adalah ranah pendidikan yang semakin melenceng jauh dari hakikatnya. Terlepas dari seorang pendidik yang mestinya menjadi suri teladan bagi peserta didiknya, justru belakangan ini banyak guru yang membiarkan bahkan membentuk anak didik menjauh dari ajaran Al-Quran sehingga dekadensi moral tak bisa diletakkan lagi. Al-Quran merupakan salah satu materi pembelajaran di lembaga pendidikan agama Islam, baik sekolah, madrasah ataupun lembaga non-formal seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah. Pada aspek pertama, proses pembelajaran berfokus pada teks-teks Al-Quran, yakni pada tata cara dan tuntunan membaca Al-Quran. Adapun aspek yang kedua dari Al-Quran yang diajarkan di sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya adalah aspek maknanya. Di sini, para guru mentransformasikan pengetahuan tentang makna-makna yang dikandung ayat-ayat Al-Quran. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa dan murid bisa memahami, menghayati, dan mengimplementasikannya dengan kehidupan beragama dan di sosial masyarakat. Terlepas dari realita di atas, penulis menyimpulkan bahwa baik orang tua, guru, dan semua insan yang terlihat di dunia pendidikan jarang merealisasikan bahkan telah melupakan beberapa pola dan metode pendidikan yang sumbernya dari dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan metode Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang pertama, konsep dasar sistem pembelajaran tafsir. Selama ini pendidikan Islam telah memperkenalkan saling kurang dari 3 kata yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Jika ditelusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara mendalam dan komprehensif, sesungguhnya selain 3 kata tersebut masih dapat kata-kata yang lain yang berhubungan dengan pendidikan, antara lain tazkiyah, tafakuh, dan lain sebagainya. Perubahan makna tentang hakikat belajar mengajar dikelatari oleh perubahan peran dari seorang guru dalam proses pembelajaran yang dikenal sebagai proses interaktif. Strategi memiliki 2 hal. Yang pertama, perencanaan tindakan secara sistematis, dan yang kedua, perencanaan implementasi dalam tindakan di lapangan dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep dasar tafsir yang pertama, asbab nuzul. Asbab nuzul mengandung pengertian dari suatu peristiwa terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan pernyataan yang muncul dalam dijadikan kepadanya, sehingga turun sejumlah ayat Al-Quran untuk menjelaskan serta memberi jawaban terhadap peristiwa atau pernyataan tersebut. Al-Zakoni mengakukan bahwa peristiwa itu bisa dibentuk pertakaian, harapan, atau kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Dapat dibedakan atas 2 macam
tersebut, yaitu kelompok ayat yang disampaikan tanpa adanya motivasi khusus, yang pewahyunya sekedar memberi hidayah kebenaran kepada umat manusia. Asbab nuzul terkadang mendahului turunnya ayat, serta ada kalanya terjadi setelah ayat yang menyinggung surat kejadian tersebut diterima oleh Nabi. Tampaknya indikasi sebab berdasarkan konsep asbab nuzul berbeda dengan tim sebab hukum kualitasnya. Yang kedua, nasih dan masuh. Nasih secara bahasa berarti menghapus atau menghilangkan atau melenyapkan sesuatu pengertian dari ayat tersebut untuk menghilangkan makna. Penerapan terhadap perbuatan mukallaf namun tidak menghilangkan hukum tersebut, sebab dianggap suatu dan ketentuan yang telah dilaksanakan. Persoalan nasih dan mansuh bersumber dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma nansaha min ayatin aw nusiha na'tin bi khairi minha aw mithliha, yang artinya ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan pada manusia lupa kepada kami datangkan yang lebih baik daripada atau yang sebanding dengannya. Perbedaan yang mengandung pro dan kontra, yaitu menafsirkan mengenai makna ayat pada pernyataan di atas sejumlah ulama, diantaranya Abu Muslim Al-Sfahani dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Menurutnya yang dimaksud ayat yaitu mukjizat, sehingga yang dihapus atau dihilangkan bukan ayat Al-Quran, baik bacaan atau hukumnya maupun keduanya. Sekian, akan dilanjutkan pembahasan yang ketiga. Saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran tafsir. Pembelajaran tafsir itu harus disusun sesuai dengan tingkatan yang diajar. Maka dari itu ada 3 materi tafsir yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Yang pertama adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 3 macam kisah, yakni kisah para nabi, kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dan orang-orang selain nabi, dan kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu beragam dan dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jika kisah itu berkaitan dengan tokoh atau sosok manusia, maka Al-Quran menampilkan sisinya yang dapat diteladani. Jika yang ditampilkan sisi kelemahannya atau keburukannya, maka di akhir cerita yang ditonjolkan adalah kesadaran dari sosok tersebut atau dampak buruk yang dialaminya. Yang kedua, jika yang disampaikan adalah sebuah masyarakat, maka ditonjolkan adalah sebuah sebab jatuh bangunnya masyarakat tersebut. Salah satu karakteristik kisah Al-Quran yang membedakannya dengan kisah selain Al-Quran adalah bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidak disampaikan secara utuh, tetapi hanya episode-episode tertentu, dan dikarenakan agar menjadi pelajaran untuk semua pihak, kapanpun dan dimanapun. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dapat dijadikan materi pembelajaran tafsir di sekolah, karena melalui kisah, para siswa atau peserta didik akan lebih mudah menerimanya sesuai dengan kecenderungan manusia. Pesan-pesan pendidikan yang ada di dalamnya akan mudah diterima tanpa disadari dan memerlukan penalaran yang panjang. Berbeda dengan penjelasan narasi bukan kisah, pasti penerimaannya akan lebih sulit dan cenderung membosankan. Demikian disebutkan dalam Mabahis fi Ulumil Quran. Selain itu, jika dikaitkan dengan anak-anak, cerita atau kisah mempunyai daya tarik dan kekuatan khusus untuk menarik simpati mereka,
Perasaan mereka menjadi aktif, menjadi penghibur sekaligus nasihat utama dapat membentuk kepribadian anak. Seorang pendidik dapat memberikan pelajaran kisah Al-Quran sesuai dengan daya nalar para peserta didik di tiap tingkatannya, seperti keberhasilan yang luar biasa dari kumpulan kisah-kisah keagamaan karya Sayyid Qutb dan Azhar. Pembelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir. Perubahan makna tentang hakikat pembelajaran dilatari oleh perubahan peran guru dalam proses pembelajaran yang dimaknai sebagai proses interaktif antara guru dengan siswa dalam menjalankan peran pembelajaran. Oleh karena itu, istilah yang bermakna proses interaksi antara guru dan siswa digantikan dengan istilah pembelajaran dengan makna sebagai proses penciptaan lingkungan yang merangsang terjadinya proses belajar pada diri anak. Dalam hal ini, menurut Rakajoli, pembelajaran adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadi pembelajaran. Penciptaan sistem lingkungan berarti menyediakan perangkat peristiwa kondisi lingkungan yang dapat merangsang anak untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran tafsir. Di makalah kami terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode Moudroh. Metode Moudroh ini adalah suatu metode di mana murid datang secara individual atau satu persatu kepada seorang guru dengan membawa kitabnya yang sedang mereka pelajari. Kemudian guru membaca teks, memberikan komentar dan catatan dalam bacaan tersebut. Lalu meminta murid untuk membaca kembali teks yang telah ia bacakan. Poin selanjutnya yaitu poin B, metode Mausurah. Metode Mausurah ini merupakan suatu proses belajar mengajar yang ada di pesantren salaf, di mana guru atau ustadz membacakan kitab, menerjemah dan menerangkan, sedangkan santri atau murid mendengarkan, menyimak dan mencatat apa yang disampaikan guru. Metode ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan metode watonan atau bendungan. Yang ketiga yaitu metode halaqah. Metode ini merupakan kelompok kelas dari sistem weton atau bendungan. Halaqah dari segi kebahasaan berarti lingkaran atau lingkaran belajar 31 santri atau lebih. Pelaksanaan metode ini, beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh seorang guru atau mungkin juga santri senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, halaqah memiliki arti diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan besar salahnya yang dipelajari dalam kitab. Yang terakhir yaitu metode hafalan atau tahfidz. Metode hafalan yang diterapkan dalam pesantren-pesantren umumnya dipakai untuk menghafal kitab-kitab tentunya, dan juga sering dipakai untuk menghafal Al-Quran. Metode hafalan ini juga diharuskan kepada santri dalam membaca teks berbahasa Arab secara individual dan biasanya digunakan untuk teks saja. Bila ditelusuri, metode hafalan ini mengharuskan santri mampu menghafal naskah atau syair-syair tanpa melihat teks yang disaksikan oleh guru. Metode ini cukup relevan untuk memberikan kepada santri-santri pada usia tingkat dasar atau menengah. Demikian, tekanan pada pembelajaran ini adalah santri mampu menghafal sekumpulan materi pembelajaran secara lancar tanpa melihat teks. Terima kasih.